Di samping gua udah ada mobil yang sangat legend di Indonesia karena dia punya penjualan yang laris manis, punya daya tahan yang baik, dan juga banyak aliran untuk dimodifikasi. Mobilnya adalah Toyota Corolla DX tahun 1983 yang udah dimodifikasi ala GT. Oke, jadi ini masuknya Toyota Corolla generasi keempat yang secara global itu diproduksi dari tahun 79 sampai tahun 1987. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, itu dijual dari tahun 80 sampai tahun 83. Bisa dibilang ya, Corolla generasi keempat ini, improvementnya itu luar biasa dibanding generasi sebelumnya. Karena pada tahun 78 itu terjadi krisis minyak yang mengharuskan Toyota tuh harus bangun mobil lebih efisien, lebih tangguh, tapi tetap gampang untuk dirawatnya. Hasilnya lahirlah Toyota Corolla DX ini. Kalau di Indonesia sendiri, statusnya itu bisa dibilang legend banget. Selain banyak senior-senior yang pakai, anak muda juga banyak yang pakai mobil ini. Dan banyak banget aliran modifikasi di mobil ini. Mulai dari berpatongan sama katalog, swap engine, hingga aliran seperti USDM dan juga JDM. Kali ini kita kedapatan unit yang didandanin ala-ala GT dan lansiran tahun 1983. Yang punya adalah Mas Danar Prastiko. Halo Mas Danar. Halo juga Mas Apa Ali. kabar? Alhamdulillah baik. Mantep. Ya. Nar, gue mau nanya nih sama lu, Nar. Sejarah lo ngedapetin ini tuh gimana, Nar? Iya, jadi sebenarnya mobil ini sudah dibeli unit oleh bokap gua tahun 2015, Mas Ali. Terus ya udah, bokap kan emang ini sebagai childhood dream-nya ya untuk mempunyai mobil retro. Jadi emang pada saat ada aku juga dan keluarga pengen punya mobil retro. Kebetulan emang bokap punya kenalan bengkel di daerah Tanah Kusir kalau tidak salah, menjual unit ini dengan harga masih 50 juta pada saat itu 2015. Ya udah akhirnya mobil ini kebeli dan diurusin sampai sekarang tahun 2024. Paling sejarahnya sih begitu, Mas Ali. Oke, jadi awalnya dibeli bokap dan lu dikasih kepercayaan untuk ngurus mobil ini. Iya, benar. Menarik. Menurut lu sendiri nih, yang spesial dari DX ini apa? Kalau menurut gue sih dari bentuk mobil sedan ini sih kotak ya. Kalau gue suka gitu. Jadi enak dilihat dari eksteriornya juga enak, interiornya juga joknya enak gitu. Jadi untuk keseharian sehari-hari enak sih buat dibawa kemana-mana. Paling spesialnya itu, terus juga untuk modifikasi mesin, untuk modifikasi yang lainnya juga bisa lah saling cocok-cocokannya gampang gitu. Beda cerita dengan kayak mobil Eropa, misalnya Mercy tipe apa dengan Mercy tipe lain kan cocok-cocokan mesin susah ya. Tapi kalau untuk mobil Jepang ini cocok-cocokannya lebih gampang, misalnya dengan Avanza dengan Corolla gini bisa lebih gampang, untuk lebih friendly. lebih friendly, harganya lebih bisa masuk kantong lah gitu. Ngomongin harga bekas nih, Nar. Lu setuju gak sih harganya tuh variatif? Karena kan ada yang 30 juta, 20 juta, tapi ada yang di atas 100 juta juga tuh. Itu setuju juga. Jadi emang kalau harga yang original kayak misalnya 40 juta, 50 juta itu emang harga-harga yang mobil Corolla DX bener-bener full orisinil yang terawat dengan benar. Kalau misalnya harga yang bisa ratusan juta, itu emang mungkin perintilan-perintilan seperti jok, mesinnya mungkin ada yang 4AG atau yang 7K seperti saya. Itu yang mengaruhi harga jualnya. Selain itu juga harga bodi mobilnya gitu kan, itu ngaruhin, masih ada yang udah didempul atau belum, itu juga mempengaruhi juga untuk harga jual Corolla DX. Paling begitu, Mas Ali. Nar, gue mau nanya nih, Nar. Kalau kondisi standar nih, 80, 81, 82, 83 kan pasti ada perbedaan. Benar. Itu di eksterior apa, Nar, yang beda? 80, 81 itu paling di spionnya yang sebelah sana sama sebelah sini itu masih bulat. Oh, masih bulat. Ini kan udah kotak ya bentuknya ya. Terus terlebih lagi di sini grillnya, itu kan udah lebih ke garis ya. Kalau misalnya grillnya itu yang 8081 lebih kayak bentuk jaring. Gitu. Oke. Kayak jaring gitu. Dan setahu gue 8081 lampunya masih bulat depan. Nah iya, lampunya kan kalau ini generasi keempat udah kotak semuanya kiri kanan. Nah ini bulat sebelah sini 2, sini bulat 2 juga. Itu sih paling perbedaannya yang saya ketahui. Kalau yang belakang itu juga setahu gue 8081 tuh lampu belakang lebih tipis. Iya bener. 8283 tuh udah agak
lebar. Dan 83 udah ada lampu plat di samping kanan kiri. Iya, benar. Oke, sekarang beralih ke modifikasi nih. Oke. Ini jangan kaget ya, ini kayak bentuknya sih boleh kayak spion tanduk, pelek, tapi harga sih gila juga. Iya, benar. Nah, pertama bahas dari modifikasi kaki-kaki. Ini pelek lu pakai apa, Nar? Nah, kalau untuk velg ini saya memakai merek Potenza Rally R3 untuk yang warna goldnya di semuanya gitu. Terus untuk spion GT elektrik, yang GT-nya tahun 82-83 lah. Ini kan 83, ini lu ubah ke spion GT. Aslinya kan spionnya masih di sini ya? Bener. Oke. Kalau boleh tahu nih, spion GT yang udah elektrik ini berapa harganya? Waduh, bisa dibilang ya di atas belasan lah untuk dua spion GT ini, Dia Mas. beli NMAX bekas lah ya. Iya, bisa. Gila sih. Untuk kalau misalnya dari pelintiran, kalau di GT apalagi, Nar? Kalau di luar? Bumper. Oh, bumper. Bumper depan dan belakang itu aslinya masih bumper besi. Oke. Nah, untuk bumper GT itu bentuknya karet depan dan Oh, belakang. karet. Ditambahin juga ada list chrome depan belakang juga, Oke. agar lebih kelihatan rapih gitu. Oke. Di bumper GT-nya. Menarik. sih. Gue penasaran sama mesinnya nih, Nar. Oke. Kan mesin bawahnya kan 4K 1300 cc yang sama kayak Kijang Doya kan. Benar. Sedangkan lu udah pakai mesin Kijang yang 7K ya. Kita lihat aja ya. Oke. Ini dia yang menarik dari Corolla Deck ini karena bawaannya itu 4K 1300 cc ya sekitar 50-60 horsepower. Mesinnya sama kayak Kijang Doyok. Sedangkan yang ini sama kayak Kijang Capsule atau Kijang Grand Extra. Dia 1800 cc, masih karburator, 4 silinder, dan ini udah dimodifikasi, ya udah dioprek-oprek dikit lah supaya bisa ngebut di tol. Nah, Mas, untuk mesinnya sendiri apa aja yang udah dimodifikasi? Untuk mesinnya itu dia memakai gearbox W58-nya kayak Toyota Crown, Mas Ali. Oke, Toyota Jadi Crown. tujuannya ayah saya ganti ke gearbox W58 itu agar transisi perpindahan gigi 1 sampai ke 5 dan R juga lebih halus gitu kan. Kedua, itu yang kabel merah, ini coil MSD 6AL. Oke. Jadi ini untuk pengaptian ke busi dan karburatornya lebih cepat tinggi dan sampai RPM-nya itu 6.800. Oke. Terus juga Corolla DX itu nggak ada electric fan tambahan seperti ini sebelumnya, Mas Alif. Nah, untuk ini saya pakai electric fan-nya kayak mobil Suzuki Karimun. Oh, Gitu. itu adalah fan andalan di mobil-mobil tua ya? Iya, benar. Apapun mobil tua Anda, pakainya fan Karimun. Jadi agar mesin kadang sudah mencapai setengah untuk temperaturnya. Jadi pada saat setengah itu menyala otomatis agar mesin tidak terlalu panas. Karena kan memakai itu juga karburator dengan coil MSD yang pengapian lebih gede, ke busi dan karburator perlu lebih dingin juga cepatnya untuk mesinnya. Terus paling akinya sih, ini akinya udah biasanya nggak sekecil ini, Mas Ali. Biasanya lebih kecil, ini udah lebih gede karena menggunakan cam 66. Mobil ini tenaganya memakai cam 66. Walaupun berjetnya kalau orang bilang kayak cam 70, Mas Ali. Iya, berjet-berjet yang kencang banget mesinnya, tapi emang kencang kok ini. Ngomongin karburator, sebelumnya lu pakai 2 barrel ya? Sebelumnya saya memakai karbu 4 barrel merek Weber. Oke, itu mantep sih. Tapi sekarang itu memakai karbu standar, tetapi ya sudah dioprek-oprek juga agar kalau menggunakan bensin pertalite tidak ngelitik, terus agar berjalan mesinnya juga dengan aman gitu. Jadi karbunya masih standar sebenarnya. Sekarang. Ada salah satu yang menarik perhatian gua, kan DX itu kan standarnya nggak ada power steering. Ini lu tambahan ya, karena gue lihat ada olinya tuh. Iya, ini ada minyak power steering. Iya. Karena biar untuk memudahkan saya juga untuk bawa sehari-hari lebih enteng gitu aja sih, Mas. Oke, ini juga strut bar tambahan. Dan boosternya juga lebih gede tuh yang itu tuh. Iya, benar, boosternya biar lebih remnya lebih lebih pakem, benar. Ngomong-ngomong mesinnya awet gak, Mas? Udah lu oprek gini? Alhamdulillah sih awet ya. Cuma namanya mobil retro, tiba-tiba kita jalan ada aja dulu apa kendalanya. Tapi alhamdulillah so far aman sih. Yang nggak ada major problem gitu nggak ada ya? Alhamdulillah enggak sih. Minor doang lah. Minor. Ngomongin top speed, Nar. Oh iya. Di tol udah berapa, Nar? Wah, dulu pernah ceritanya gua sama bokap
ke Jogja 2018, bokap tuh sampai bawa 200 km per jam. Kalau gue sendiri dulu pas masih SMA belum berani ya bawa sekenceng itu, paling 140 km per jam paling kenceng waktu itu bawanya. Ini mobilnya kayak DX, cuman bisa nandingin mobil-mobil baru, gila gitu. Mesin 7K sama rasionya yang enak buat ke high speed ya. Benar sekali. Makanya larinya sih gila sih ini mobil. Oke Nar, gue penasaran sama interiornya, sekalian kita test drive aja ya. Oke. Oke guys, sekarang kita lagi test drive di Corolla DX, tapi pertama kita ngomongin interior dulu nih Nar. Nah, interiornya ini ya khas 80-an ya, dia tuh serba minimalis, tapi juga visibilitasnya luas gitu. Jadi kayak dashboard ini masih kayak rendah, terus kaca-kacanya juga luas banget, enak ngeliatnya. Terus setuju gak sih kayak ini mobil gampang banget buat disetir gara-gara visibilitasnya tuh luas? Menurut aku sendiri sih emang visibilitasnya enak karena walaupun mobil sedan gini dengan badan saya yang tinggi masih enak untuk sehari-hari dibawa gitu. Terus kalau dari ngomongin bahasa desainnya, dia juga sama seperti bahasa desain di eksterior, serba mengotak ya di interiornya tuh. Nah, kalau ngomongin dari audio nih, ini audio juga culture banget, dipakai apa nih? Iya, jadi ini sebenarnya mobil DX coklat gua pakai audio New York, Blockung New York. Tapi emang kekurangannya cuma satu, dia masih harus pakai kabel aux, belum bisa Bluetooth gitu. Belum bisa yang wireless lah. Ini ada stabilizernya buat bass sama treble dan yang lainnya nih ada di sini. Gitu. Ini kalau boleh tahu nih harganya udah berapa nih head unit ini? Dulu sih jujur ayah gue beli 2018 tuh masih harga ya masih belum belasan lah. Gitu. Sekarang ini udah bisa belasan 2024 sih. Gue lihat-lihat di Facebook. Terus kalau dari segi AC ini, AC dingin banget, pakai apa Nar? Ya, jadi sebenarnya ini kompresor udah bukan kompresor ori ya. Gue udah namanya pakai kompresor ya mobil Avanza yang zaman sekarang gitu. Karena emang sempet trouble terakhir 2023, akhirnya ganti kompresor AC Avanza. Jadi ya alhamdulillah bisa dirasakan sama gue dan Alif, enak, adem. Iya, gitu. adem. Alhamdulillahnya gitu. Ini enak sih super AC-nya, dia dingin, adem. Dan kalau misalnya dilihat dari fitur AC-nya, dia ini canggih loh. Dia udah ada arah sembur dan udah ada heaternya. Ini untuk tahun 80-an, untuk seekor Corolla, ini canggih banget Nar, karena fitur arah semburnya tuh lengkap. Terus kalau dari setir, ini setir masih bawaan nggak sih Nar? Setahu gue ini yang Wood ini kayaknya versi luarnya deh. Enggak, jadi ini masih versi bawaan dari Corolla DX 83. Kalau misalnya yang OMGP-nya, dia kayu juga tapi warna hitam di bagian tengah sampai ke bawahnya. Itu sih perbedaan. Ini masih bawaan setirnya. Iya, dan karakter DX emang dari 80 sampai 83 dia palang dua. Dan uniknya yang di tahun 83 ini klaksonnya ada di samping kanan kiri. Bukan di tengah. Terus udah gitu logonya bukan logo Toyota, logo Corolla. Yoi. Terus kalau dari ngomongin jok, ini jok kan pakai Recaro Spectrum lah ya. Iya, benar Mas Alif, benar. Ini sebenarnya ya period korek banget ya buat DX, cocok-cocok aja gitu. Apalagi kan ini headrest itu jaring ya. Iya, ini yang jaring. Dan ini harga Recaro Spectrumnya udah belasan juta. Iya, bisa dibilang gitu Mas, benar. Harganya bisa belasan juta. Iya. Jadi emang ya ini perintilan mahal lah Mas, bisa dibilang sih. Jadi gue sebagai anaknya bokap juga ngurus mobil ini ya dengan bener lah. Iya. Tapi overall sih untuk posisi joknya, kayak rasa keempukan joknya tipikal Recaro pada umumnya. Dia tuh nggak terlalu empuk, tapi di badan tuh tetap kayak rigid gitu loh. Jadi ya semi-semi bucket pada umumnya lah ya. Gitu. Aslinya tuh dia joknya kayak bahan karung ya Nar? Iya. Kayak yang di DX lo yang putih bukan sih? Bener. Waktu itu di DX putih sempat pakai jok standar. Ini juga sebelumnya dengan jok ini pakai jok standar. Seperti bahannya tuh sama kayak jok belakang. Oh iya, ini kayak karung. Kayak karung. Dan surprising ini tadi kan gue duduk di belakang itu joknya empuk loh. Empuk. Iya bener. Dan dia karena lu pakai basang blopong, ini masih ada audio jadulan, ini jadul banget nih audionya. Iya. Walaupun ya buat melestarikan aja audio jadulnya bagaimana. Terus dia juga yang gue suka vinyl nih di door trim ini, enak nih bahannya nih. Iya, door trimnya nih masih ori juga, belum ada yang diubah. Pelapon juga masih bagus nih, kondisi ini masih ori juga ya. Iya, gile, mantap.
speedometer, Nar. Nah, ini yang menarik nih, Nar. Oke. Dia tuh DX bukannya nggak ada tachometer ya? Atau yang tahun 83 udah ada deh tachometer? Bukan, ya? jadi speedometer yang gue gunain di DX coklat ini speedometer GT tahun 80-81. Oh, alah. Iya. Jadi indikator bensin, temperatur, tachometer dan yang lainnya beda. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya speedometernya ada yang orinya di rumah, cuma biar lebih GT look gitu dari gua sama bokap pakai speedometer GT Corolla yang 1980-81. Ini menarik nih. Memang gue mengakui ayah Anda punya selera yang bagus. Iya. Terus kalau kita ngomongin dari segi test drive-nya, ini yang gue suka dari Corolla. Jadi dia easy to drive, maksudnya orang yang awam gitu masuk nyetir langsung bisa gitu, bukan nggak butuh penyelesaian yang lama banget. Terus visibilitasnya luas, posisi nyetirnya ini khas 80-an, dia selonjoran seperti sedan-sedan yang lain ya. Benar. Terus ya, Nar, kalau dari segi mesin, ini kan lu udah swap 7K pasti. Iya, benar. 1800 cc, karburator ini udah 2 barrel ya? Karburatornya ini sebenarnya masih jadi standar, Lid. Oh, jadi Cuma standar. sama temen, udah dioprek-oprek lah sama temen bokap, jadi bisa isi bensin pun juga udah bisa pertalite. Oke. Dan litik. Dan bisa ngebut juga. Dan gitu. bisa ngebut juga. Gue kan sering lihat di story lu, story bokap, ini kayak top speed nih mobil bisa dipentokin nih di speedometer. Cepet 80, gila. Bahkan bisa lebih bokap kalau bawa. Gila. Bayangin seekor DX, cuman modal pakai mesin kijang, masih karbu. Sama ini udah pakai 5 speed ya? 5 kan speed. Bawaannya 4. Bawaannya 4, bener. Dan itu udah bisa hampir 200 km per jam, gila. Yang membantu bisa top speed itu adalah di oil mesinnya Mas Ali. Oke, coil mesinnya pakai apa tuh? Pakai mereknya MSD 6AL. Oh, jadul banget loh itu. Jadul. Nah, untuk RPM-nya jadinya mobil Corolla DX ini bisa sampai 6.800 RPM. 6.800 maksimalnya. Gitu. Nah, dulu tuh setting RPM itu bukan pakai ECU, ini masih mekanikal, masih pakai karbu. Bener. Di sini nggak ada ECU, nggak ada komputer segala macam. Bener. Masih tradisional. Dan ini bensin satu berapa, Nar? Pasti kan lebih boros kan ya? Untuk bensinnya ini 1:9 kalau untuk yang jarak-jarak sejakarta ya. Oke, tapi dalam kota. Ah. Tapi kalau misalnya untuk keluar ya 1:12 lah. Oh, irit lah buat mesin karburator. Masih irit. Apalagi kan lu isi pakai pertalite juga kan ini? Pertalite, iya. Kalau dari segi suspensi pakai apa, Nar? Kayaknya ini mobil lebih rigid dari yang Corolla biasa. Jadi kalau kaki-kaki nih yang bagian depan itu pakai Bilstein namanya. Oh, Bilstein. Tapi kalau yang belakangnya itu udah pakai Koni adjustable. Oke, adjustable tuh. Nah, untuk yang belakangnya itu pakai namanya yang underbrace. Jadi kalau misalnya nanti ada belokan gitu, bagian bawah gardan dan yang lain itu tetap lurus, nggak ikut belok. Oh gitu. iya, tadi gue juga nyoba agak ngebut di belokan, ini mobil kayak tetap napak gitu. Iya. Apalagi bagian belakang kan yang biasa sedan ngebuang gitu, ini enggak sih. Masih tetap napak. Nar, makasih banyak, Nar, udah boleh di. Oke. Udah boleh di review. Juga Mas Alif udah diundang ke Siap, ini. sama-sama. Jadi kesimpulannya, mobil ini masih cukup enak buat dipakai harian kalau mobilnya sehat, guys. AC-nya dingin, suspensi nyaman, joknya empuk, dan stabil di kecepatan tinggi. Untuk spare part, memang perintilannya ini yang original udah digoreng nih, guys. Tapi kalau spare part mesin dan kaki-kaki, masih banyak banget dan harganya murah banget. Sebelum beli mobil ini, periksa juga bagian kropos di mobil ini karena Corolla DX ini rawan banget. Kalau bisa, utamain yang bodinya lempeng dulu. Kalau mesin mah belakangan. Ngomongin pajak, mobil ini tanpa progresif bisa di bawah 500.000. Itu murah banget, guys. Cocok banget nih buat yang mau belajar main mobil dan dipakai daily dalam kota. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di kendaraan tempur berikutnya.